kesehatan ini alat kemo. Jadi ini Bang Di kan 4 tahun lalu kan didiagnosa kanker, 5 tahun lalu yang podcast Inoku balik lagi sama Siva. Kali ini Siva ngundang bintang tamu yang bikin geger terus di muka bumi. Kita sambut Fadly Fuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Inoku Channel udah ngundang Fadly di sini. Mohon maaf, Fuji nggak bisa datang, lagi dagang mie ayam. Lanjutin, tapi Cilok kemarin udah bungkus kali. Cilok bungkus, sekarang dagang mie ayam. Rencana mau buka basreng. Bakso gambreng. Bakso cireng. Oh, bakso cireng. Ini boleh Boleh. tetesin ke mata? Boleh. Oh, orang minum. Ya semua aja boleh kan. Tapi ini emang muka aku warnanya jadi apa nih? Pakai kacamatanya oranye, warna muka aku jadi apa? Jadi abu-abu ya. Oh iya, mohon maaf. Ya, Tapi biasa. Biar lebih kinclong dong kita tatapannya. Abis Iya. konser. Abis konser. Makanya suaranya emang begitu, emang dari dulu begitu suaranya. Abis nelen biji kedong-dong. Bang Fadly, Iya. jadi apa dong kegiatannya sekarang? Ini lalu-lalang aja di Instagram, kayak bikin heboh mulu kerjaannya. Iya, mau gimana lagi kan saya memang main Instagram. Udah lama gak main kelereng. Oh iya. Ya, kalau masih udah ada- ketuaan juga. Kamu dulu main kelereng juga? Main. Main gambaran? Main BT7. Main cemen? Main. Jadi kamu seangkatan sama aku? Mohon maaf nih, tua banget kalau kita seangkatan. Oke, nggak apa-apa. Iya. Ya, Sibuk jadi- apa sekarang? Sibuk masih dagang mie ayam. Ya, saya Endorse. endorse Inoku parfum, Cakep. dagang parfum Inoku, ya, minum air putih. Ya, kegiatan saya masih Sibuk. Tapi lebih sibuk ini nggak sih So disibuk-sibukin aja. Iya, tapi lebih sibuk ngurusin hidup orang ya kalau nggak salah. Saya ngurusin anak saya, istri saya. Kehidupan orang dong, bener. Iya kan saya ngurusin kehidupan orang. Iya. Anak saya kan orang, istri saya orang. Bener sih, nggak salah. Iya. Tapi yang aku lihat ya, Bang Di tuh selalu kontroversi gitu, kayak sama siapa aja tahu-tahu jadi Berita. berita. Iya. Ada Iya. juga yang viral. Tuh apa sih kuncinya? Ini bukan viral lagi, spiral. Kalau viral kan lurus. Ini spiral. Oke. Bukan nggak pakai Bramasta ya. Oh iya dong, viral. Ah, itu artis. Itu artis, iya. Tapi kemarin katanya mau bikinin lagu buat Fuji. Udah jadi belum lagunya? Udah ada di YouTube Ali Taher TV. Nyanyiin dong dikit. Fuji, I love you so much. Fuji, tetap semangat. Oke. Itu mah kayak lagunya Pamungkas yang dulu di cover, coba. If I told you, I love you to the bone. Nah, itu tuh. Nyamuk kebon, jangan lupa kasbon. Tuh pertama aku tahu dia Bang Dito bisa cover lagu. Jadi viral tuh gara-gara si Pamungkas pertama. Ya jadi memang I love you to the Bang bone. Di ini memang suka cover. Kadang-kadang juga kita suka ya nggak di cover juga. Kadang-kadang nggak pakai cover. Boncos. Hah? Kadang-kadang boncos. Bukan boncos, benjol. Kadang-kadang. Nah, makanya tapi aku lihat dari Instagramnya mungkin di luar sana banyak banget hatersnya. Betul. Iya, betul. Iya. Gimana nanggepinnya kadang-kadang nih kalau aku lihat ya. Iya. Kayaknya nih gue kalau baca nih komen hati gue sakit banget tapi lubuk hati gitu. Gini Tapi lu kok bisa kuat, Bang? Gini ya, kalau nggak ada haters, itu berarti tiang listrik. Kita manusia, Iya. kadang pro, kadang kontra. Ya wajar-wajar aja, sah-sah aja. Yang jelas tetap kita saling sayang. Jadi I love you haters. Seperti lagunya Bang Ali Taher tuh ada tuh di YouTube Ali Taher Ada. TV. Tapi orangnya masih ada gak sih? Bang Ali Taher? Oh iya. Gak tahu ya. Heeh. Kayaknya sih udah balik ke Empang. Dia kan teman ubur-ubur. Iya. Nah, atau enggak dia nyari bapak kayaknya. Kejonggol kayaknya. Bang Ali Taher lagi jalan-jalan ke Jonggol. Udah lah, nggak usah ngurusin hidup si Ali Taher. Udah. Iya. Ngurusin Bang Di aja. Nah, iya benar. Yang lagi viral sekarang kan. Spiral. Oh iya, spiral. Tapi tanggapan istri tuh gimana kalau
Bang Ni suka ada kontroversi sama orang atau di Instagram gimana? Kan efeknya juga ke keluarga. Pusing istri saya. Pusing. Tapi masih tetap lanjut. Ya. Apa cermai nggak? Nggak ada. Cermai. Buang aja cermai. Ya namanya hidup itu kan memang kita kadang pusing, kadang pilek. Ya lebih kan? ke penyakit dong. Nah, kan kalau misalnya hujan-hujanan kan pusing juga, pilek. Iya. Tapi kalau di Instagram kan tadi ya kita ngomongin Instagram, itu kalau Instagram banyak hatersnya. Jadi ya udah, kalau nggak ada haters ya karena kita manusia juga. Tapi nih ya, menurut Bang Di sendiri, Instagram lo tuh memang platform untuk kebanyakan negatifnya apa positifnya? Tergantung kita menyikapi. Ya. Positif, negatif, selain ada di baterai. Bener sih dia. Ya. Ada juga di kehidupan kita. Tergantung kita. Contoh, misalkan kita posting buang sampah sembarangan. Negatif apa positif? Negatif dong. Hah? Negatif. Salah itu. Kenapa? Negatif di baterai kan nggak salah. Apa? Ya kan? Kita nggak ngomongin baterai. Kita ngomongin salah atau benar. Salah nggak? Salah dong buang sampah sembarangan. Oh enggak. Kenapa? Kalau buang sampah sembarangannya di tempat sampah, ya nggak salah dong. Itu buanglah sampah pada tempatnya berarti. Ya kan ini ada tempat sampah. Saya buang masuk ke tempat sampah. Benar. Nggak salah. Oke. Jadi ya intinya adalah kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ya, kita sikapi. Kalau bertanya soal positif sama negatif, itu lebih ngomongin baterai. Jadi ya udah kita nggak usah ngomongin baterai deh. Nggak usah ngomongin baterai deh. Nggak di Bingung, endorse kan? juga sama baterai ya. Hah? Nggak di endorse juga sama baterai. Betul. Tapi kan gue lihat lu deket banget Bang sama istri, ya kan, sama anak, cinta banget nih. Aku? Iya, Iya. ya kan, cinta banget. Nah makanya dari situ istri tuh ambil Emang aku siapa sih? Bang Fadli John. Ya. Bukan. Itu mah kakak aku. Tapi memang Bapak Dizo emang sayang anak istri. Yaudah kita ngomongnya sebagai apa deh? Mau Fadli Puji apa Ali Taher nih? Semua santero semesta kan tahu ini apa? Nggak lihat rambut saya. Oke, udah apa? Saya Fadli Taher. Fadli Taher. Oke. Berarti beda karakter. Berarti kalau Fadli Taher udah Tadi kamu nanya Bang Fadli Di. Puji. Iya, Bang Dinya kan Bang Di Fadli tadi. Iya memang saya punya adik namanya Puji. Oh ya, ada namanya Puji. Adik sepupu saya si Puji. Kalau sekarang mau Bang Fadli Taher apa siapa? Ganti lagi nih. Bang Di itu siapa? Makanya saya bingung dari tadi. Bang Di. Bang Aldi. Bang Aldi. Itu saya. Oke, kan gitu enak. Berarti masih tetap nih pro poligami. Ya. Istri saya nonton. Oh, iya. Dibawa guys, istri ada dibawa. Ada di bawah. Lagi nyusuin lagi. Iya. Jadi ya kira-kira begitulah. Jadi Bang Di emang Kembali. Iya. Bang Di itu kita biar keren aja. Aldi masuk. ya. Ya. Fadli masuk. Fadli Taher, iya. Ya, masuk. Tinggal tambahin F-nya depan, Fadli. Iya. Kan aku Fadli. Kan biar keren aja Bang Di gitu. Oh iya, Bang. Nama-nama panggung kan bisa juga. Jadi aku Bang Di, oke. Iya, Jadi ada Bang yang Di. nggak mau ditanyain lagi nggak ke Bang Di? Masih banyak. Ya. Tapi kalau sekarang lagi kemarin nih kalau kita Bang Di Taher deh. Ya. Ya, kita nanya dulu Bang Di Taher. Kemarin kan sibuk bikin film. Ya. Kemarin Iya. sibuk bikin film. Bukan kemarin pas hari Rebo ya. Itu sibuk nyari popok anak Oh, nyari duit. sama sempak istri. Tapi menggarap film. Tapi tayang nggak tuh masalahnya? Alhamdulillah tayang. Alhamdulillah. Bioskop. Bioskop. Tanya laku kagak? Iya laku nggak? Alhamdulillah kagak. Balik modal nggak? Ya nggak tahu tanya produsernya. Ya pokoknya doakan. Insya Allah kan bisa tayang nanti di OTT atau tayang lagi di bioskop. Kita positif thinking aja. Iya. Itu pas kapan tayangnya tanggal berapa itu? Launchingnya tanggal berapa? Kurang lebih sebulan lalu. Sebulan lalu. Tapi kan efeknya pasti ini ya. Kenapa gitu? Gatel palanya. Bukan. Biar ini Biar turun rambut. kutunya bisa prosotan. Tapi kalau bikin film kayak gitu ngeproduserin sendiri atau Produsernya ada teman. Produsernya ada. Iya. Berarti Bang Di konsep filmnya menyutradarai. mantep. Jadi di belakang layar sama main juga. Ya kadang-kadang di belakang layar, kadang-kadang di samping layar, kadang-kadang di depan layar. Tapi kalau di belakang layar lebih ke gulung kabel apa gimana? Nyemilin kabel.
Jadi ini ya banyak loh potensinya. Kadang kan orang nih kalau kita ngomongin Bang Dita Hair ya, orang ngeliat apaan sih nih orang, capek banget gue liat hidupnya gitu ya. Bener. Padahal banyak skill abang tuh yang orang tuh bahkan nggak tahu gitu. Memang capek. Saya aja dari rumah kemari capek, macet, jauh. Beda capeknya. Untung aja diamplopin. Oh iya, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, jadi capeknya nggak berasa. Tapi kayak kalau sekarang udah kasbon duluan katanya. Iya. Jangan dibuka dong. Bang Di malu tau nggak? Aduh, gimana sih? Jadi skillnya tuh banyak. Oke, yang aku tahu ya, nyanyi oke. Meskipun itu produksi sendiri juga. Meskipun suaranya pas-pasan. Itu sebenarnya ngomong. Tapi kan lagu spiral. Nisa Sabian I Love You Tomat. Iya, dari Itu punya dia. aslinya. Jadi semuanya tuh hobinya nge-cover. Ya. Iya. Cover. Tapi kenapa nggak ada ini bang? Album sendiri, bikin album. Terus isinya semua lagu-lagunya Bang Di yang memang ciptakan, nggak usah cover gitu, ada gak album? Ya rencana saya mau bikin album. Album foto sama keluarga saya rencana nih. Saya belum sama anak. Itu album di foto, gubrak. Iya, tapi nggak ada. Gubrak gini. Baru tahu orang belum mau gubrak gitu. Gubrak begini, genjreng-genjreng ini. Genjreng maksudnya. Kita suka salah tingkah jadinya nggak betul Bang. Jadi ada yang nggak mau ditanyain lagi ke Bang Di? Ada. Aku nanya lagi nih Bang. Banyak pertanyaan karena orang-orang mungkin pada kepo sama hidupnya Bang Dita Hair gitu, Bang Dipuji, siapa aja deh, Bang Tut kayak gitu ya. Akar gulang galing, siapa yang kentut, tembak raja maling. Cakep. Tapi kan dengan sosok yang kocak banget, ya kan? Koclak, gitu kan? Kini orang ngelawak mulu gitu kan? Apa sebenarnya nutupin kesedihan hidup kah? BU. Kan sosoknya nih koclak gitu kan. Tapi kita lihat pekerja keras juga. Betul. Iya, sampai usaha bisnis juga mie ayam. Bang Dita Hair gurih-gurih nyoy. Nah, orang kan kalau selebriti gitu, kita bilang no selebriti, iya nggak? Bang Di, Bang Di bukan selebriti. Apa? Salepanu. Lebih keremaan ya. Kalau selebriti kan, malu gue mau dagang mie ayam, gengsi dong gue. Kenapa Bang Di nggak gengsi dagang mie ayam? Siapa yang bilang nggak gengsi? Siapa yang bilang nggak malu-malu? Cuma gimana lagi BU? Oh iya. Udah terjawab padahal gue basa-basi ya. Oh iya berarti. Nah, basa-basi terbasi udah. Udah nggak usah basa-basi. Nih beli parfum ini wangi ini. Biasanya saya nggak usah basa-basi lagi. Parfum saya udah habis. Saya semprotin aja ini ya. Biar wangi. Mantap. Padahal tadi kok bau apa ini gitu. Iya emang dari rumah lupa pakai parfum tadi. Tapi kalau sekarang katanya lagi ini sibuk sinetron. Ya alhamdulillah. Bang Di insya Allah ada sinetron terbaru. Apa sama tuh? Vino Bastian sama Pak Haji Mali. Judulnya Menolak Talak di Antv. Segera. Coming soon. Muah. Oke. Coming soon. Muah. Bang Aldi perannya jadi apa ceritanya? Koclak juga nggak di situ? Tonton aja nanti. Oke. Kasih dong sedikit gambaran biar orang penasaran mau nonton. Ya pokoknya peran Bang Di nggak kalah ganteng lah sama Vino Bastian. Oke. Tapi mukanya udah mirip nggak? Ngerasa kadang-kadang mirip nggak sih sama Vino Bastian? Kadang-kadang mirip, kadang-kadang enggak. Iya. Lebih ke seringnya enggak tapi. Lebih sering enggaknya gitu ya. Iya. Nah, baby. Anak sekarang umur berapa? Alhamdulillah yang anak Bang Di yang pertama umur 6 tahun. Yang kedua umur 3 tahun. Yang ketiga umur 4 bulan. 4 bulan. Mohon maaf nih, ibunya beda-beda apa sama semua? Ibunya yang pertama itu Mama Georgia. Oke. Ya. Kalau yang kedua juga Mama Georgia dan juga ketiga ada bundanya, Bunda Salsabili. Oke. Jadi sama. Jadi kakak Adin yang pertama namanya kakak Adin, kedua kakak Geri, ya, ketiga Dede Alusia, ada Mama Georgia, ada Bunda Salsabili. Tapi kalau kita tahu kan berarti kan mereka bukan saudara kandung gitu ya, anak-anaknya. Gimana caranya Bang Di tuh anak-anaknya harus kandung? Karena mereka semua kan dalam kandungan. Kandung tahu. Tapi itu katanya pas hamil emang Bang Di yang ngandung ya? Bukan Bang Ocit. Bang Di. Ya mamanya sama bundanya lah. Tapi gimana cara ngasih tahu anaknya ntar iri hati, dengki gitu. Saudara-saudara gue gini. Makanya
Bang Di mencontohkan baca Al-Quran. Karena itu obat. Betul. Obat iri hati, obat semua, obat guna-gulana gelisah, itu Al-Quran. Karena Al-Quran adalah solusi. Al-Quran obat, Al-Quran adalah syifa. Aku. Kamu namanya syifa, artinya obat. Artinya obat. Cut Siva, artis. Syifa Haju. Siva Haju. Artis. Syifa itu artinya obat, Masya Allah. Jadi nama kamu Masya Allah. Amin. Allahu Akbar. Allah Akbar. Masya Allah menjadi obatnya Pak Pras. Oh iya. Iya kan? Tanggal berapa Betul, nikahnya? betul. Kira-kira hari Minggu lah. Jangan lupa, ada Doraemon. Iya, ntar Hari Senin aja. Geser. Ada Space Tune hari Senin. Jangan sibuk juga orang nonton. Space Tune nggak ada, Bu. Dikira saya nggak nonton apa? Ada Nikah Cinta. Oh iya hari Senin. Katakan cinta. Katakan cinta. Ikatan cinta. Lah bikin gue bingung deh. Udah pokoknya. Mana ikatan cinta kan bisa lah siang. Siapapun yang nikah, Bang Di MC-nya, jangan lupa. Oh iya boleh. MC nyanyi, gulungin kabel bisa. Budget aman ya? Ya budget pokoknya bisa kasbon lah. Tapi kan sibuk banget nih, sinetron juga lah, Iya. nyanyi-nyanyi cover lah di Itu konten-konten dia YouTube makanya lah. pernikahan kamu sama Pak Pras di lokasi syuting Bang Di aja. Gimana? Enggak, itu gue bukan ngundang orang, jatuhnya yang datang figuran kalau lu tahu. Lo yang datang Vino Bastian. Oh, iya. Ya kan? Artis. Loh, nikah itu kan yang penting walinya datang. Iya. Ya kan? Ada calon suami, ada calon istri. Wali calon istri, dan kalau laki-laki nggak ada yang datang nggak apa-apa karena laki-laki menikahkan. Apalagi di tengah pandemi gini, intinya kan nikahnya. Iya, tapi kok ada lokasi syuting juga dong wah. Kasian banget bang. Ya kan biar MC-nya Bang Di, tadi kan udah ditanyain. Mau nggak MC-nya Bang Di? Mau. Ya udah. Tapi kira-kira kalau gua acara jam 1 sampai jam 3, lu nge-MC jam 4 lah ya? Udah kelar dulu. Berarti nggak dapat honor dong. Kan sibuk banget dong. Gimana caranya jaga kesehatan? Kemarin kita dengar Bang dia habis operasi kan bang? Ya habis pengangkatan ini alat kemo. Jadi ini Bang Di kan 4 tahun lalu kan didiagnosa kanker, 5 tahun lalu, jalan 5 tahun. Ya akhirnya pasang alat kemo untuk kemo, alhamdulillah sekarang udah sembuh. Doakan sehat, nanti Amin, Syifa amin, juga insya Allah sehat, Pak kameramen juga, semua yang lewat ini ya di depan semua pada Secelenduk sehat. ya, Satu seluruh dunia insya Allah pada sehat. Amin. Ya obatnya baca Al-Quran. Tapi kemarin kan sempet pas mau operasi, Bang Di sempet minta maaf dulu nih sama artis-artis yang sempet disenggol begitu. Iya. Kesenggol. Sebenarnya tuh emang tulus minta maaf atau kayak, duh gue takut deh karena gue sakit nih, jadi gue minta maaf dulu sama orang-orang. Jadi jangan tunda untuk minta maaf, jangan malu untuk minta maaf duluan. Ya kan, kadang kan, dia yang salah, bukan gue yang salah, jadi minta maaf. Ya, Bang Di juga nggak operasi juga minta maaf, mohon maaf lahir batin semuanya. Ya, Fuji, Fadli, Bang Fadli Zon, maaf lahir batin semuanya. Jadi intinya kita ini harus saling menyayangi, mencintai gitu. Saya juga minta maaf, tolong honor podcast tolong. Iya, cepet keluarnya kan. Sebelum podcastnya kelar tolong keluarin duluan dong. Tapi kita tayang kayaknya yang Bang Di ini tayang akhir tahun 2022 deh. Ya, nggak mau honornya duluan aja. Ya. Yang penting duluan. Mau tayang nggak tayang, yang penting honor dulu dah. Bang Di udah nyampe di sini. Gimana sih? Oh nggak tayang deh, kayaknya katanya buat dummy ya bang, nggak jadi tayang bang, Nggak gimana dong? apa-apa. Mau nggak tayang abis ini mau dihapus kayak gambarnya. Yang penting amplopnya dong. Kan Salam Bang Di tempel tinggal- dulu pokoknya ya. Iya. Iya. Nggak usah salam tempel, kalau salam tempel cuma salaman nempel. Selesai. Selesai. Nggak ada oleh-olehnya. Mana? Ini. Ini apa tau nggak? Mulut. Enggak. Gatel. Betul-betul lidaki. Ya, Tapi itulah hikmahnya ya, karena Ya. sakit akhirnya bisa minta maaf sama orang lain. Iya, mau sakit nggak sakit harus minta maaf. Cuma kan memang kemarin pas operasi, aduh takut ada salah-salah kata, perbuatan, jadi minta maaf. Tapi sebenarnya awalnya tuh bisa sakit, kenapa bang? Emang Bang Di udah tahu dari dulu? Kalau ditanya awal sakit, semua qadarullah ya. Sakit itu kan rahasia. Rezeki, jodoh, maut itu kan termasuk sakit. Ya, jadi kita nggak ada yang tahu. Jadi akhirnya ya, tapi sakit itu adalah ujian. Supaya insya Allah kita bisa jadi lebih baik lagi insya Allah.
Tapi kalau sekarang alhamdulillah udah sembuh total. Alhamdulillah. Udah sembuh. Cara cegahnya supaya nggak keulang lagi, karena kan sakitnya lumayan parah ya Bang, bisa dibilang. Kanker. Kalau cara cegahnya, ya menurut aku semua sakit tuh nggak bisa dicegah. Ya kan? Contoh sakit bisul. Ya kan? Tapi Bener. kita harus mencegah kayaknya nggak bisa deh. Tapi kita berdoa minta kesehatan sama Allah. Terus kita juga harus meminimalisir. Ya, contoh misalkan orang sakit gula nih, sudah terdiagnosa sakit gula, nggak boleh terlalu banyak makan gula. Betul. Gitu. Jadi kalau kanker sampai sekarang itu belum diketahui penyebabnya apa. Multifaktor. Ada yang bilang faktor genetik, ada yang bilang asap rokok, ada yang bilang kecapean, ada yang bilang karena bahan pengawet segala macam kan. Multifaktor. Sampai detik ini dokter atau kalau demam berdarah kan jelas nyamuk Aedes. Nah kalau kanker itu masih multifaktor disebutnya. Nah ya kita nggak pernah tahu datangnya kapan sakit. Makanya aku bilang tadi sakit itu rahasia Allah. Termasuk salah satu nabi ada yang Allah uji sakit dan akhirnya tawakal, sabar, minta kesembuhan sama Allah dan ikhtiar ke dokter. Tapi total kemonya itu berarti berapa kali Bang? Bang di kemo 6 kali. 6 kali. 6 kali. Apa aja sih efeknya? Kadang-kadang orang nih ngeliat dari film doang gitu. Ini beneran gak sih ini orang habis kemo tuh jadi lemes banget, rambut rontok gitu Bang? Jadi gini, kalau misalkan masuk cairan kemo itu perlu kita pahami dulu. Kemoterapi itu terapi dengan cairan kimia. Jadi kemo itu kan kimia. Jadi terapi dengan cairan kimia yang masuk lewat dalam tubuh lewat infus. Suntik di sini atau suntik di sini, seperti kita infus aja cairan. Atau aku pasang alat di sini. Ya. Nah, setelah masuk cairan kemo, karena itu obat kan pasti ada efek samping. Karena obat pusing pun juga ada efek samping, ngantuk. Nah, cairan kemo itu efek sampingnya adalah rambut rontok, sel-sel kita dihancurin gitu, kayak kuku terhitam ini. Tapi itu proses, nggak apa-apa, harus dilalui. Seperti Bang Di juga rambut rontok waktu itu, terus juga mual. Nah kalau masalah badan kurus itu mungkin karena di saat kemo memang lidah kan nggak enak buat makan. Ya terus juga makanan juga orang bilangnya nggak selera makan, nggak nafsu makan banyak yang bilang. Jadi akhirnya badannya kurus. Nah berarti cara pencegahannya harus makan supaya nggak kurus. Kalau rontok wajar. Yang aneh itu kalau rambut nggak rontok, nggak ada reaksi. Berarti yang dimasukkan cairan apa? Bener kan? Nah, ini sharing ya, karena Bang Di ini survivor kanker langsung, jadi berani berstatement seperti itu. Jadi poinnya adalah memang kita harus tawakal yang pertama kepada Allah, berdoa. Ya, berdoa gimana? Baca Quran. Baca Quran adalah doa kan. Semua doa Nabi ada di Al-Quran. Betul. Disiplin. Nah, kan ada yang bilang, aduh, setelah kemo nggak nafsu makan. Makan jangan pakai nafsu, pakai Bismillah. Itu poinnya. Kalau benar-benar dia karena nggak nafsu makan tuh lidahnya hambar. Memang di saat obat kemo itu masuk, cairan kemo masuk, itu lidah hambar. Lihat makanan jadi nggak pengen. Tapi yang aku rasakan langsung di saat aku kemo itu hari kedua ketiga tuh memang mulai lidah kebas ya istilahnya ya. Terus juga ngeliat makanan, misalkan ada makanan ayam gitu ya, atau misalkan makanan ikan gitu, aduh nggak pengen gitu ngeliatnya. Bisa disiasatin. Misalkan lagi pengen singkong direbus, dicocol garam, atau aku waktu lagi kemo nih, kan ngelihat makanan yang ada di itu misalkan ada sayur asem, ada atau nasi pakai telur tuh, aduh nggak pengen nih. Lagi pengennya mie instan. Nih pengalaman aku ya aku makan mie instan. Jadi nggak usah dilarang-larang apa yang dia mau gitu ya? Iya, sesuai dengan selera. Jadi pengen ini, pengen singkong direbus. Cuman waktu itu aku lagi nggak pengen apa-apa. Lagi nggak pengen apa-apa. Terus ada, nah ini Bismillah.
harus kita silaturahmi. Aku silaturahmi, aku punya WhatsApp grup para pejuang kanker. Ya waktu itu namanya CISC, Cancer Information. Aku kanker limfoma ya. CISC, Cancer Information. Ya itulah pokoknya sih. Google aja ya. Jadi kita harus silaturahmi. Aku ngumpul sama teman-teman, aku WA. Terus ada yang ngasih tahu, coba deh Kaldi kalau lagi nggak pengen makan, rebus singkong, makan pakai garam atau pakai gula. Bener, aku rebus, aku cocol, Bismillah, masuk pelan-pelan. Karena memang lambung nggak boleh kosong. Iya. Itu kita lagi kejar-kejaran ini sama apa namanya? Satpol PP. Bukan. Bukan. Kejar-kejaran sama Satpol PP. Jadi kejar-kejaran sama obat kemo. Karena obat kemo itu menghancurkan sel sehat. Kita nggak boleh daya tahan tubuh turun. Memang di saat kemo itu daya tahan tubuh turun. Hemoglobin HB-nya itu selalu drop. Efek obat kemo. Tapi dokter suka ngasih ada pil buat naikin HB. Jadi di saat kemo itu kita rentan masuk misalnya flu, virus, batuk, makanya harus pakai masker kemana-mana. Di saat kemo waktu itu, sebelum ada pandemi ya, jadi aku waktu kemo aku pakai masker terus keluar. Nah, kenapa? Kalau misalnya kita kena virus, akhirnya kemonya tertunda. Akhirnya resisten itu kayak kita minum antibiotiknya nggak habis, akhirnya harus ganti obat lain. Nah, obat kemo itu sama seperti antibiotik. Kalau kita nggak tuntas, aku 6 kali. Rata-rata orang tuh kemo 6 kali. Kalau kemonya sampai 3 kali tertunda, harus ngulang lagi dari awal. Tertundanya karena dia flu kan, atau sakit yang lain gitu. Makanya tetap harus jaga kesehatan juga ya. Orang sehat pun harus jaga kesehatan, apalagi yang lagi menjalankan kemo. Alhamdulillah nih, jadi ada pembahasan yang bermanfaat ya. Iya, alhamdulillah. Dari Bang Di ya. Betul. Jadi kan itu salah satu bentuk ikhtiar Bang Di supaya bisa sembuh kemo. Hidup tuh kan harus ikhtiar. Iya. Di dunia ini kita harus ikhtiar. Nanti hasilnya itu akhirat. Ikhtiar kita di dunia ini yang baik-baik, hasilnya surga insya Allah. Kalau ikhtiar kita yang buruk-buruk di dunia, hasilnya neraka. Nauzubillah. Iya. Tapi aku lihat di Instagram kan baca Al-Quran gitu. Rekam posting. Itu terinspirasi dari mana tiba-tiba ciptain hashtag itu yang aku lihat banyak dipakai juga sama orang-orang. Insya Allah, alhamdulillah. Sebenarnya itu hashtag semua sih. Itu hashtag semua ya. Ya sudah sahabat kita lakukan duluan. Muzamil Hasbalah, Taki Malik. Ya, terus siapa? Bahanan. Mereka sudah duluan. Saya doakan insya Allah hari untung ke depannya juga terus baca Al-Quran. Iya, karena kan lagi ke sana arahnya ya. Kita kan pengen semuanya arahnya ke sana, kemana? Ke surga, insya Allah. Iya. Kalau kita mau berbicara kan, arahnya itu arah apa ya? Arah tujuannya kita mau berkumpul lagi di surganya Allah kelak. Amin insya Allah. Amin. Kalau ditanya inspirasinya apa? Iya. Mau tahu? Mau dong. Insya Allah setuju ya? Ya. Insya Allah. Kalau setuju nggak menurut kamu? Kalau aku bilang inspirasinya hashtag aku baca Al-Quran rekam posting itu apa? Sampaikan walaupun 1 ayat. Itu dia inspirasinya. Oke. Kan sama aja. Iya. Sampaikan walaupun 1 ayat. Dengan saya baca Al-Quran, ya bahasa Arabnya sama bahasa Indonesianya, saya rekam, saya posting, terus ada yang ngelihat, ada yang membaca, ada yang mendengar. Iya. Tersampaikan nggak? Tersampaikan dong. Ya, insya Allah. Jadi di situ sebenarnya ajang cari pahala juga berbuat kebaikan ya. Iya, dan cari muka. Oke. Kita ini kan harus cari muka. Cari muka dengan kebaikan atau dengan tidak kebaikan. Tinggal pilih. Makanya biar seimbang karena banyak nggak baiknya akhirnya ditutup om yang baik gitu. Insya Allah, saya manusia biasa yang tidak luput dari hilap maksiat. Iya. Iya kan? Jadi ya sekarang gini deh, kita di Instagram, di TikTok, di YouTube joget-joget mulu. Iya. Mau gitu terus? Gua nggak joget-joget di TikTok. Terus ngapain? Lip sync. Mau lip sync terus? Iya. Nggak juga sih. Jadi maunya apa nanti ke depannya? Berbuat baik. Apa itu caranya? Konkretnya? Berbuat baik, sedekah bisa. Insya Allah, udah sedekah, terus apa lagi? Baca Al-Quran. Tambahin. Apa? Rekam posting baca Insya Al-Quran. Allah. Insya Allah. Mau ngapain bisa lagi? itu. Masa cuman
lip sync mulu. Iya. Masuk laler nanti. Baca Al-Quran dari TikTok bisa, itu salah satu jalan kebaikan juga ya. Baca Al-Quran di TikTok kan baca Al-Quran rekam posting, sama aja. Iya. Tapi orang-orang jadi ngeliat ini nggak, oh Aldi Taher sekarang jadi Pak Ustadz nih, gitu. Memang saya kan bukan ustazah. Bang, kan laki. Itu berarti saya apa? Ustadz. Ya nggak tahu, kamu yang bilang. Tapi kalau ini, kalau misalnya emang dilabelin Ustadz Aldi Taher, Bang Di menerima nggak? Alhamdulillah. Diterima aja. Lebih baik kamu dilabeli Ustazah Syifa atau pendosa Syifa. Ustazah dong. Ya udah. Ya. Tapi begitu dilabelin nih Ustadz Aldi Taher, ternyata kelakuannya nggak sinkron sama labelnya yang Ustadz, gimana nanggepinnya? Ya bukan salah labelnya, salah manusianya. Oke. Orang babi aja itu nggak haram. Kalau nggak dimakan. Iya juga sih. Ya Kalau haram itu. kesenggol babi kesenggol. Maaf nih, nggak sengaja kesenggol babi, gimana? Ya nggak sengaja kan? Oh, nggak sengaja. Kalau sengaja, sengaja nih kesenggol. Ya makanya jangan disengaja. Oh, jangan disengaja. Iya. Makanya jangan disengaja. Berarti nggak apa-apa ya kalau dilabelin Makanya Ustadz. kamu sengaja aja baca Al-Quran rekam posting dan sengaja aja ngaku ustadz. Kan jadi doa. Benar. Masa aku ngaku, halo saya pendosa. Gak mungkin. Katakan doa. Iya. Ya. Betul. Sebenarnya saya ada yang kurang sih. Apa? Astagfirullahaladzim. Istighfar. Ya saya mau klarifikasi di Iya. Inoku Channel. Saya kan waktu itu saya ngaku ustadz. Makanya banyak yang protes. Ini alhamdulillah nih. Ya efek silaturahmi jadi kita bisa sharing ya. Jadi ustazah saya ngingetin kan. Pak Kameramen juga. Harusnya saya ngaku insya Allah ustadz. Insya Allah. Karena doa omongan orang. Iya. Kalau saya ustadz. Takabur banget. Bener. Nauzubillah. Makanya saya minta doanya ya. Insya Allah saya jadi ustadz. Amin. Ntar sering-sering lah kita ceramah di sini ya. Insya Allah. Nah ini kan lagi Ceramah, dakwah. ceramah. Iya, betul. Ceramah itu kan memberikan pencerahan insya Allah. Tapi pas dari awal-awal nih, kemarin kan Bang Di tuh hebohnya poligami. Masih. Gitu. Masih. Masih. Oh, tetap ya. Poligami. Yang jelas saya nggak poliponik. Udah nggak ada kan? Ini ya kalau masalah poligami, ya sampai kapanpun, ya dunia ada, ya itu memang ada. Dari zaman dulu juga, ya kan? Istri Nabi lebih dari satu, ya kan? Ya itu kan memang sunnah. Tapi kan abang selalu bilang poligami, tapi abangnya aja nggak poligami. Kenapa mengeluarkan statement kayak gitu ke orang-orang kayak nggak apa-apa poligami aja, nggak apa-apa, gimana? Iya, nggak apa-apa. Saya mencintai ibu saya, nggak apa-apa. Kamu harus mencintai ibu kamu, nggak apa-apa. Kamu harus mencintai ibu kamu. Tapi kan saya nggak harus jadi ibu saya. Oke. Saya mencintai poligami, saya menyayangi poligami. Ya belum tentu saya poligami, itu rahasia Allah semua. Tapi ada niat nggak? Niat yang baik-baik harus dilakukan. Iya. Saya mau niat puasa, saya mau niat sholat, saya mau niat poligami, insya Allah. Oke. Ya, Insya Allah, terjadinya, insya Allah. Dan saya nikah sama istri saya yang sekarang aja. Ya, kalau Allah tidak izinkan nggak terjadi. Iya, betul. Saya hanya mencintai poligami. Saya menyayangi poligami. Masalah terjadinya wallahu alam. Masa saya mencintai LGBT kan aneh. Iya dong. Masa saya menyayangi ngepet kan aneh. Haram dong. Iya makanya salah kalau saya mencintai poligami, kalau saya dukung poligami. Ya, enggak juga. Kok paling juga? Enggak juga. Nggak apa-apa. Karena ngobrol sama cewek soal poligami nggak akan kelar. Kalaupun saya ditakdirkan lahir menjadi seorang wanita, saya akan tolak poligami. Tapi ada nggak bang omongan sama istri gitu kayak nanti kalau suatu saat aku poligami kamu ngizinin nggak gitu-gitu atau kamu terima nggak? Dia selalu ngomong gini. Sayang kalau aku poligami, mau tahu jawaban istri saya? Apa? Coba aja. Abis itu? Ya nggak tahu kan dia coba aja. Dia belum tahu apa yang terjadi. Iya. Gak tahu juga abis itu dia nerima apa enggak kalau udah dicobain. Udah, ini kan belum hal yang belum terjadi. Oh, saya iya. hanya bilang saya presiden poligami. Oke.
tapi hanya mencintai poligami. Belum tentu ya akan poligami atau enggak, rahasia Allah. Tuh, Iya. rezeki, jodoh, mau, rahasia Allah. Jodoh kan termasuk juga ruang lingkup poligami kan? Betul. Karena ya poligami halal-halal aja, bukan yang haram ya Bang. Makasih Bu Ustazah. Iya, oke. Bang, ngomongin haram-haram nih Bang ya. Ada temen abang katanya kan baru ketangkap abis pakai barang haram tuh. Gimana pendapat abang? Ya yang jelas saya doakan teman-teman yang terjerat atau terkena narkoba, insya Allah selalu dalam lindungan Allah. Ini baru dengar berita ya, sahabat saya ini, saya sering syuting sama beliau ya, Brother RN ya. Insya Allah bisa terlepas dari jeratan narkoba, karena memang kita kaget semua, dan siapapun yang terjerat narkoba kita doakan insya Allah bisa stop ya, dan bisa lepas dari pengaruh barang haram tersebut. Iya, karena kan efek pergaulan juga mungkin. Prihatin sih, prihatin. Ya. Berarti ya ikut prihatin. Ya. Dan mendoakan pastinya. Insya Allah cepat selesai masalahnya dan bisa terlepas dari jeratan barang haram tersebut. Tapi banyak gak sih Bang dulu teman-teman abang yang pakai kayak gitu, tapi akhirnya setelah dia bersih main lagi sama abang gitu, satu lingkungan lagi? Ya memang kan kalau sudah melewati itu kan memang kita harus support, kan kita support, kita nggak boleh menjauhi itu. Justru kita harus support untuk sembuh gitu. Makanya insya Allah rehabilitasi. Ya, mudah-mudahan yang terbaik dia. Insya Allah. Pertanyaan terakhir dari aku, abis ini mau bikin sensasi apa lagi? Tunggu aja. Nggak tahu. Sensasi itu kan nggak bisa dibuat-buat. Iya. Walaupun memang dibuat. Ya itu qadarullah. Saya nggak tahu kalau ditanya sensasi apa. Ya nggak mungkin saya minum parfum Inoku kan, sangat bodoh banget kan. Tapi katanya mau minum air mineral. Jadi belum tahu deh mau sensasi apa lagi. Nggak tahu. Yang jelas sensasi boleh. Bener dong? Benar. Sensasi minum air putih kan ada sensasinya. Ngilangin aus. Betul. Sensasi semprot parfum Inoku jadi wangi. Iya dong. Sensasi minum kopi Inoku. Ini parfum Bang sebenarnya Bang. Ya kan habis minum parfum Bang. Ini parfum sebenarnya Bang. Ini parfum. Tapi dalam bentuk kopi. Oke. Rasanya beda. Jadi parfumnya wangi. Iya. Nih parfum yang emang ada parfum minum? Nggak ada. Saya juga jadi bingung nih. Oke, pokoknya tunggu aja sensasi abang selanjutnya. Sensasi boleh, tapi sensasi yang baik insya Allah. Amin, insya Allah. Terima kasih banyak Bang Dipuji, Bang Ditaher, Bang Tut ya. Terima kasih. Akar gulang-galing. Makasih banyak udah datang ke Podcast Inoku. Saya juga terima kasih banyak Podcast Inoku. Terima kasih amplopnya. Belum Bang. Ntar pas di bawah. Iya maksudnya saya terima kasih dulu. Iya makasih dulu. Kan nggak tahu penyerahan amplopnya. Beda di podcast yang waktu itu. Amplopnya langsung ditaruh di meja. Ini saya ambil. Namanya saya udah deal sama produser, ya kan? Iya. Ini juga udah deal harganya sama produser kita Pak Pras. Iya, ntar kita tunggulah pas abang pulang. Abis abang pulang kita bisa kasih. Ya. Pulang aja. Ya berarti saya jangan ucapin itu dulu deh, ya. Karena belum tahu juga dikasih apa enggak. Yang jelas saya mohon maaf lahir batin buat seluruh penonton ya. Insya Allah pada sehat semuanya dan amin. Jangan lupa baca Al-Quran rekam posting. Doakan saya juga baca Al-Quran rekam posting karena sampaikanlah walaupun satu ayat. Insya Allah. Insya Allah. Oke, Sobat Inoku, seru banget hari ini ngobrol-ngobrol sama Bang Ditaher. Kalian boleh request di kolom komentar next episode mau ngundang siapa lagi kira-kira yang deket banget sama millennial style. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Saat pertama kali sensasi parfum Inoku